Shabbat Shalom, Boker Tov, Yom Tov. Selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru di akhir pekan ini. Hari yang dahsyat kami jumpai di manapun Anda berada. Hari ini saya ditemani dengan orang-orang luar biasa. Kami ada di kota Semarang. Tadi malam kami ada satu acara luar biasa, satu penyampaian firman, satu wadah yang sedang Tuhan menyatakan juga di Semarang, sehingga nama Tuhan itu akan dipermuliakan dan generasi Tuhan itu akan dikumpulkan supaya masuk dalam destiny. Dan pagi hari ini di dalam live streaming kali ini saya mau ajak kita berbincang-bincang seputar kasih karunia, ya, seputar kasih karunia dan kehadiran Roh Kudus yang ada pada waktu murid-murid Tuhan ada di loteng Yerusalem, karena kita masih ada di dalam momentum ketika Yesus naik ke sorga, lalu Roh Kudus akan dicurahkan. Dan hari ini kita akan berbicara soal itu. Kemarin saya sudah mulai bicarakan tentang hal itu waktu Yesus segera naik ke sorga. Ada ayat yang tertulis, kita akan baca bersama-sama. Namun sebelum kita baca bersama-sama, ayo kita hampiri Tuhan. Saya percaya bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa itu akan dinyatakan kembali buat orang-orang yang Tuhan sudah pilih, yang Dia bawa oleh kasih karunia-Nya masuk di dalam harinya Tuhan. Jadi lewat live streaming ini kita juga mau melepaskan kekuatan buat Anda semua. Jangan takut, jangan bimbang, sebab sekali kita sudah dimeteraikan oleh namanya, maka kita akan dibawa masuk kepada pengalaman yang baru. Bukalah hatimu, siap untuk kita menerima kebenaran kembali. Mari kita katakan bersama-sama kepada Bapa di sorga, terima kasih buat pagi yang luar biasa. Engkau berikan kami hari ini, hari yang dahsyat, hari yang baru. Kami mau masuk dalam rencanamu yang sempurna. Karena itu roh hikmat dan wahyu, Engkau sudah ada bersama dengan kami. Engkau akan menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Oke, saya akan mulai berbincang-bincang dengan mereka ini. Nah, kemarin di dalam live streaming saya bagi di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, sebelum Yesus naik ke sorga, dikatakan begini. Kita akan lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, gitu ya, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Topik pembahasan kita hari ini adalah tentang grace, tentang kasih karunia dan peranan Roh Kudus, ya. Karena kasih karunia itu sudah Yesus nyatakan, kemudian peranan Roh Kudus yang Tuhan mau supaya kita alami bersama-sama itu seperti apa. Nah, saya mau hari ini Lasma ceritakan dulu apa sih yang dimaksud di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, peranan Roh Kudus dan hubungannya dengan kasih karunia. Bagaimana menurut Lasma dan menurut pengamatan kamu, apa yang terjadi dengan orang-orang percaya? Apakah orang-orang percaya sudah mengerti artinya kasih karunia dan peranan Roh Kudus? Gimana, coba Lasma? Ada sebagian orang mengerti akan kasih karunia, ada sebagian orang nggak mengerti. Tentang kasih karunia adalah satu kali anugerah Tuhan bagi setiap kita. Tadi kan juga di firman Tuhan dikatakan, kamu akan kuberi kuasa. Kalau orang tahu kasih karunia, dia tahu kuasa, dia akan melepaskan segala yang sesuatu yang dari ilahi dinyatakan di bumi, Dep. Sekarang ya, Kisah Rasul pasal yang pertama 8 itu kan udah lama. Udah lama kan ya. Kenapa sampai hari ini tidak banyak orang-orang percaya mengerti apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8? Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi. Tentu saksi dari kasih karunia itu sendiri. Apa penyebabnya sampai orang-orang percaya tidak mengerti tentang kasih karunia ini? Pengenalan akan Tuhan itu kurang. Orang boleh punya karunia, tapi keintiman pengenalan Tuhan harus semakin diperdalam. Seperti yang Dedi semalam katakan, 2 poin. Suara Tuhan, sound, dan apa tadi? Penebusan. Penebusan itu adalah kasih karunia. Kasih karunia. Kalau orang sudah tahu ditebus, dia akan menghargai hidupnya, Dep. Bukan sekali tobat, selamat, tetap selamat. Itu pilihan. Ada yang selesai sampai akhir, ada yang tidak. Nah, kalau orang sudah mengerti akan penebusan kasih karunia Tuhan, dia akan mendengar suara surga yang akan dilepaskan bagi kita dan bagi sesama. Jadi belum banyak orang yang menyadari hubungan kasih karunia dan kuasa untuk menjadi saksi. Belum banyak. Ya. Apakah karena menurut pengamatan kamu di dalam penginjilan ketika kamu lihat, apakah orang-orang percaya itu tidak membuka diri atau tidak ada yang memberitakan? Kira-kira bagaimana? Sudah diberitakan, membuka diri, tapi hidupnya belum bisa 100% diserahkan ke Tuhan. Belum. Orang punya karunia belum tentu karakter ilahinya ada, gitu. Makanya orang kadang cukup kasih karunia, jatuh bangun
nggak masalah. Berarti sebenarnya tidak mengerti tentang Tidak kasih mengerti karunia. kasih karunia. Cuma standar sampai di halaman, tidak di ruang kudus maupun di ruang maha kudus. Kalau begitu berarti pengenalan itu kan harus ada yang perkenalkan, Ya. harus ada yang mengajarkannya. Ya. Jadi kalau kita kupas lebih dalam, apakah ini salahnya kepada mereka tidak mengambil keputusan, atau para pemimpin yang tidak menjadi teladan yang baik buat mereka? Dua-duanya deh, Dua-duanya. pemimpin maupun manusianya. Makanya saya kan, puji Tuhan, terkoneksikan dengan Dedi. Saya kenal Dedi 97, semalam saya punya kesaksian hidup kan. Nah, saya baru mengerti bahwa saya harus dikoneksikan dengan Dedi. Walaupun saya kenal berbagai macam hamba Tuhan. Karena saya tidak mau gampang, gitu kan. Saya harus ada dalam satu wadah untuk pembapaan. Sekarang ini orang-orang yang di dalam Tuhan punya karunia, tapi tidak punya pembapaan jadi liar. Seperti Amsal katakan, kalau tanpa wahyu menjadi liarlah rakyat. Jadi kesimpulannya begini dong, pengenalan kasih karunia tidak hanya dikotbain, harus ada yang meneladani. Betul, Dan contoh. peneladanan Betul, itu betul. adalah lewat pembapaan. Betul, saya setuju Dedi. Oke. Hati bapak-bapak kembali ke anak-anaknya. Lukas. Iya, iya. Makanya semalam saya bilang, saya di atas jemaat saya utarakan, kita harus mengerti akan gambaran Tuhan dan Bapa yang di bumi, Yes. yang punya otoritas supaya kita nih sebagai anak-anaknya tidak gampang jatuh deh. Ada yang berjaga-jaga untuk kita sebagai anak-anaknya, dan anak-anak berjaga-jaga buat bapaknya supaya ada protek ilahi terjadi. Jadi sesungguhnya kalau kita berjalan di dalam pengenalan akan kasih karunia itu, seharusnya kehidupan kita nggak boleh jatuh bangun. Nggak Seharusnya, boleh. ya. Semakin lama semakin naik. kan? Amin, 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 amin. Setuju Dedi. Oke, puji Tuhan. Nah, ada satu ayat lagi yang saya mau bagikan buat kita semua pada pagi hari ini, yang terambil di dalam cerita ketika Yesus berjumpa dengan wanita di sumur. Yohanes 4 ya, Yohanes 4 ayat 10 berkata begini. Katakan Yesus datang nih, ketemu dengan wanita itu, lalu Yesus suruh murid-muridnya pergi untuk beli makanan, kemudian ada percakapan ya, Yesus dengan wanita itu. Dikatakan Yesus minta minum. Waktu Yesus minta minum, wanita ini mengenali bahwa dialek Yesus itu adalah orang Yahudi, sementara dia adalah orang Samaria. Kemudian Yesus melepaskan pernyataan ini dalam Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah," dan itu adalah kasih karunia ya, "dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Nah, saya mau tanya sekarang buat Noven, kenapa Yesus harus berkata gini, jikalau kamu tahu karunia Allah, atau jikalau kamu tahu apa itu kasih karunia? Kenapa perempuan itu perlu tahu tentang kasih karunia? Secara tidak langsung Yesus sendiri memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah kasih karunia itu sendiri, sehingga dengan dia memperkenalkan dirinya kepada wanita Samaria, responnya yang dia lihat kepada wanita ini yang ditujukan kepada Yesus itu memberikan bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang ingin Tuhan sendiri mau sampaikan pesannya, sesuatu yang belum pernah ia terima tapi ia boleh nikmati secara Amen. free, secara gratis, seperti itu. Oke, puji. Kalau yang lain mau komentar? Ibu Gembala Sidoarjo, Ibu Epi. Kenapa tambahin kenapa Yesus perlu kasih tahu bahwa kamu perlu tahu tentang kasih karunia? Karena wanita itu hidup secara legalistik ya. Ya. Jadi waktu itu kan belum Taurat ya. Iya. Dan wanita itu tahu dia orang yang berdosa. Hmm. Dia datang kan waktu hari sepi. Tidak ada perempuan-perempuan lain yang mungkin Ambil air. menggunjingkan dia karena perbuatan-perbuatannya. Tetapi ketika perempuan itu bertemu dengan Tuhan Yesus, ada satu pribadi yang beda. Ya. Dan Yesus mengajar di situ Yes. bahwa tempat menyembah yang benar bukan di gunung atau di Yerusalem, Yes. tetapi menyembah dalam roh Amin. dan Iya, kebenaran. iya, betul. Disitulah that point. Maka dari itu Ada perubahan hidup. perjumpaan perempuan perjumpaan. itu dan menyadari bahwa dia harus menyembah di dalam roh, akhirnya singkat cerita kan perempuan itu menjadi penginjil pertama Iya, ya. betul. Dia berani bersaksi walaupun kehidupan lamanya begitu buruk, tetapi dia berani untuk mengatakan aku sudah ketemu dengan Mesaya itu, Amin. ya kan. Iya. Jadi kesimpulannya kita harus bertemu Tuhan
Amin. Amin. Setuju. Seperti Pastor Tim beberapa waktu yang lalu datang ke tempat kami dan mengajarkan bahwa kita berapa lama pun menjadi orang Kristen, tapi kalau nggak pernah ketemu Tuhan Ya. sekali saja minimal dalam hidup, Iya, iya. it's nothing. It's Ya. Ya. nothing. Tetapi ketika kita bertemu perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ada sesuatu yang diubahkan. Amin. Amin. Roh Wow. Kudus. Wow. Luar biasa. Jadi perubahan itu terjadi sehingga perempuan itu berani menginjil dan seluruh kota diselamatkan. Dahsyat. Amin. Amin. Apakah kita mau seperti itu? Amin. Nah. Amin. Ya, Puji Tuhan. hanya satu, jumpai Yesus. Amin. Ketemu Yesus, maka kita akan berkobar-kobar. Haleluya. Haleluya. Seperti tadi malam. Amin. Kobar-kobar. Amin. Amin. Luar biasa, luar biasa tuh. Yes, Kamu yes, mau yes. tambahin lagi? Aku cuma mau bilang bahwa dosa itu sebenarnya yang bisa menghalangi kita menerima kasih karunia. Ya. Cuma karena kita membuka diri untuk berkomunikasi dengan Tuhan sehari-hari, intim dengan Tuhan, maka dosa yang menghalangi itu akan dilepaskan. Karena pribadi Tuhan Yesus itu sendiri akan mengubah kita dan melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Tambahin sedikit tentang Yohanes 4:10. Nah, bagaimana tentang pribadi saya dulu, bukan perempuan di Samaria. Saya dulu nggak masuk hitungan nominasinya Tuhan. Tapi karena Tuhan lihat ada benih yang Dedi selalu singgung, saya suka. Benih sampai kapanpun itu nggak akan mati kalau sudah dengar Amin. sound panggilan Amin. Tuhan dalam Amin. kehidupan Amin. kita. Amin. Nah, baru di situ benar yang Ibu tadi bilang, tambahkan tentang perjumpaan. Kalau orang sudah mengalami perjumpaan Tuhan, semua daging tidak ada lagi. Ya, jadi yang Tuhan dan melayani pekerjaannya itulah bagian yang Tuhan inginkan di bumi ini. Haleluya, Yes. luar biasa ya. Nah, kalau saya tambahin juga sedikit di kisah Yohanes 4:10 ini, wanita ini kan sudah gagal. Ya. Hidupnya gagal udah 5 kali. Bahkan yang terakhir yang adalah yang ke-6 itu juga bukan suaminya. Jadi Yesus menaruh satu opini bahwa gini, kamu sudah gagal hidupmu. Ya. Dari laki-laki yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai kapan? Sampai kapan? Karena kamu gagal terus. Berarti begini, sepertinya Yesus katakan, kalau kamu berjumpa dengan kasih karunia, maka kegagalan itu akan berhenti. Yes. Amin. Ya. Pasti. Kalau wanita ini belum ketemu dengan kasih karunia, dia akan gagal lagi. Yang Iya. ke-6 gagal. Nanti yang mungkin yang ke-7 juga gagal. Iya. Gagal, pencarian dia gagal. Tapi Yesus bilang gini, kalau kamu tahu kasih karunia, maka kamu tuh akan puas minta Amin. apa yang kamu minta daripada Amin. Tuhan. Itu akan Yes. tergenapi. Amin. Betapa pentingnya itu kasih karunia buat kita semua ya. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang kasih karunia, kita tidak pahami, maka hidup kita yang sekarang pun kegagalan akan terjadi. Masalah akan terjadi. Ternyata masalah itu berhenti, persoalan kita itu berhenti ketika kita memahami kasih karunia. Amin. Tadi juga, Amin. Ibu juga katakan, kalau kita berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan kasih karunia, seharusnya itu adalah jawaban untuk setiap masalah Yes. kita. Amin. Amin. Seharusnya. Yes. Dan wanita itu juga adalah wanita pilihan. Jadi kita lihat juga di dalam cerita ini adalah bahwa kalau wanita ini ketemu dengan kasih karunia, nomor satu akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Yang kedua, maka benih yang ada padanya itu akan muncul. Yes. Sehingga akan ketiga, bahwa dia akan jadi saksi. Dia akan jadi saksi di kota Samaria, karena seluruh Samaria pasti tahu siapa perempuan ini. Yes. Tapi ketika dia berjumpa dengan kasih karunia, kutuknya berhenti, tidak Yes. lagi terulang, dan dia akan memberitakan Injil, dan dia akan menjadi saksi bahwa aku telah berjumpa dengan kasih karunia. Kasih karunia melihat hidupku di belakang, tapi kasih karunia juga melihat hidupku yang akan datang. Yes. Kan Yesus kan berkata, kamu sebenarnya laki-laki yang ada bersama dengan kamu itu bukan suamimu juga. Jadi kasih karunia itu juga menyingkapkan kejadian yang ada di masa lalu, Yeah. tapi juga memberikan jaminan untuk hari yang akan datang. Nah, ada begitu banyak orang-orang percaya yang sampai hari ini juga mengalami goncangan, mempunyai keraguan, kebimbangan. Aduh, masalahku bisa selesai atau tidak? Ya. Masalah yang saya lihat terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya itu, ada yang punya masalah rumah tangga seperti wanita itu, tapi juga ada yang terjerat hutang, ada juga yang sudah kepepet, yang tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kasih karunia itu mampu menjawab setiap persoalan manusia? Pasti mampu dong ya. Jadi apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, apapun case ya, apapun persoalan yang dihadapi, jawabannya adalah ketika kita berjumpa dengan Yesus yang adalah kasih karunia, maka seharusnya masalah itu akan berhenti. Ya, Yes. setuju. Itu harus berhenti. Yes. Karena kita akan masuk kepada permulaan yang baru. Amin. Makanya di dalam Kisah Rasul 1:8, Yesus kan
berkali-kali berbicara tentang anugerah itu sendiri. Jadi Yesus bilang begini, kamu akan menerima Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksi. Dan kamu akan menjadi saksi. Saksi apa? Nah, Yesus pernah ngomong di dalam ayat yang lain dalam Yohanes 12. Katakan begini, kalau roh kebenaran itu akan datang, maka roh kebenaran itu akan mengingatkan kepadamu apa yang telah aku beritakan, dan bahkan akan menyingkapkan hal-hal yang akan datang. Ya, di dalam Yohanes berapa? 16 atau Yohanes 17 akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Jadi kalau kita kemarin 2 hari lalu orang Kristen baru merayakan hari kenaikan, dan sebentar lagi di dalam beberapa hari ini 10 hari adalah hari di mana kita mau menyambut lagi kehadiran Roh Kudus. Nah, tapi itu tidak boleh menjadi sebuah kebiasaan dari tahun ke tahun tentunya. Kita bisa merayakan hari pencurahan Roh Kudus setiap tahun, tapi seharusnya sebenarnya yang benar adalah kita masuk kepada kedalaman demi kedalaman akan kasih karunia. Karena Roh Kudus pasti tidak akan bertentangan dengan apa yang Yesus katakan. Waktu Yesus katakan tentang kalau kamu tahu karunia Allah, maka kehadiran Roh Kudus akan membawa kita masuk terus lebih dalam tentang kasih karunia itu. Nah, maka itu saya juga pernah bagikan di live streaming ini di Mazmur, di dalam Mazmur dikatakan begini. Mazmur Daud pernah berkata begini, ini adalah harinya Tuhan, mari kita bersuka cita. Dalam bahasa Inggris dikatakan, this is the day of the Lord, let us rejoice and be glad. Ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka cita di dalamnya, mari kita bersukaria. Sampai ada nyanyian kan, hari ini harinya Tuhan, marinya Tuhan, mari kita gitu ya, mari kita bersukaria. Daud itu sebenarnya sedang bernyanyi, tapi nyanyiannya dibuatan. Kenapa sampai Daud bisa berkata hari ini adalah hari Tuhan? Saya ngomong di live streaming bahwa setiap hari itu adalah hari ciptaan Tuhan. Tetapi Daud bisa deklarasikan harinya Tuhan, itu berarti begini, di hari-hari yang biasa dialami oleh setiap orang, ada hari-hari khusus yang Daud bisa declare bahwa itu adalah harinya Tuhan. Dan kapankah kita bisa deklarasikan hari itu adalah harinya Tuhan yang kita harus lalui? Nomor 1 adalah waktu kita mulai mengenal kasih karunia. Seharusnya kehidupan sebagai orang percaya, pada saat kita berjumpa, pada saat kita mengerti kasih karunia, di situ kita harus mulai deklarasikan bahwa ini adalah harinya Tuhan, dan aku akan bersuka cita. Karena akan ada perbedaan. Orang yang hidup dari hari ke hari tapi tidak menikmati atau tidak mengenal kasih karunia, sama orang yang mengenal kasih karunia. Harus dibedakan. Sama-sama memasuki hari Sabtu, tapi hari Sabtu yang disebut harinya Tuhan sekarang ini penyingkatannya adalah hari ketika kita mulai memahami tentang kasih karunia. Itu jadi berbeda. Hari-hari yang memang setiap hari adalah hari ciptaan Tuhan, tetapi hari yang dikatakan oleh Daud harinya Tuhan itu adalah hari pada waktu kita memahami apa artinya kasih karunia. Berarti perjalanan kita harus semakin hari semakin naik. Akan terjadi kelepasan satu persatu. Mungkin kelepasan yang kecil-kecil tentang karakter yang lama juga harus terlepas, sampai masalah sehari-hari harus terlepas sampai sempurna. Dan kita sedang memasuki masa di mana ada kan di dalam Alkitab juga dikatakan yang namanya nanti kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus itu akan menjadi nyata. Apa sih artinya kepenuhan Kristus? Kepenuhan Kristus adalah kepenuhan dari kasih karunia itu sendiri. Rupa-rupanya ketika Tuhan mulai berkata tentang kasih karunia, Yesus sedang mengajak kepada wanita itu dan kita semua, pada waktu kita masuk dalam pintu kasih karunia, maka kita akan dibawa kepada kedalaman kasih karunia itu sendiri. Kita akan dibawa kepada kepenuhannya. Pada waktu kita mulai masuk, pembelaan itu sudah ada di situ. Dan waktu kita masuk semakin dalam lagi, maka kita akan mengalami pembelaan dalam segala hal. Sehingga nanti ketika Kristus datang kembali, orang-orang yang sudah masuk di dalam kasih karunia itu adalah orang-orang yang sudah masuk kepada kesempurnaan Kristus. Kita semua sedang menuju ke sana ya. Kita semua sedang menuju ke sana. Maka itu lewat live streaming ini saya mau katakan dimanapun Anda berada, apapun yang Anda hadapi, misalnya masalah rumah tangga kah, masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah bisnis, apapun masalah Anda, masalah hutang ya yang mungkin Anda sedang hadapi, Tuhan mengingatkan ini melalui perenungan kita pagi hari ini. Kalau kita tahu kasih karunia, maka tidak ada satu masalah pun yang tidak terselesaikan. Tidak ada satu beban pun yang tidak selesai. Semua masalah dalam kehidupan manusia. Ada banyak orang yang berkata begini, Pak, sudah tidak mungkin, sudah di ujung tanduk dan lain sebagainya. Sekalipun di depanmu ada maut sekalipun, tetapi kasih karunia mampu memindahkan kamu, sehingga kamu tidak lagi berjalan di dalam maut. Karena kasih karunia itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, melalui live streaming ini kami menguatkan Anda. Anda yang sedang mengalami masalah, yang sudah ada di dalam keadaan bahaya, kami mengingatkan Anda. Nomor 1 adalah kita adalah orang pilihan.
kita adalah orang yang dikasihi. Yesus berkata dalam surat Yohanes, dia datang kepada milik kepunyaannya. Kalau dia datang kepada milik kepunyaannya, nomor satu dia harus tebus milik kepunyaannya. Kemudian dia akan muliakan milik kepunyaannya. Dan waktu kita menerima Yesus, waktu kita mengerti tentang kasih karunia, masuk terus di dalamnya. Karena di dalam kasih karunia itu adalah realita yang berbeda. Orang yang masuk dalam realita kasih karunia itu tidak lagi ada di dalam hukum dosa dan hukum maut. Tapi orang yang masuk dalam realita kasih karunia, yang masuk dalam pintu kasih karunia, dia akan mulai mengalami pembelaan Tuhan satu persatu. Hari-hari ini seperti saya sudah bagikan di dalam pertemuan live streaming sebelumnya, tidak ada lagi yang dapat menggugat orang-orang pilihan Tuhan. Tidak ada lagi. Dalam Roma pasal yang ke-8 itu, tidak ada yang dapat menggugat orang-orang pilihan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan membela mereka. Kenapa tidak bisa digugat? Karena kita sudah ditebus dan kita diberikan anugerah untuk kita mengalami kelepasan. Jadi apapun masalahmu, ucapkan firman setiap hari. Supaya kita sadar, ucapkan firman. Apa yang kita percayai, apa yang kita ucapkan, itulah yang akan kita terima. Hari-hari ini saya lepaskan pesan ini kepada Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang ada di Indonesia, or wherever you are that are listening with this live streaming. Let me encourage you, when you know the grace of the Lord, when you know the grace, then that means you are entering into the realm of His grace. When you enter into the realm of grace, then you are going to be different. You are going to be different because in the realm of grace, God is going to defend you. God is going to bless you. God is going to uplift you. Tuhan akan menolong Anda. Tuhan akan mengangkat Anda. So dimanapun Anda berada, rejoice. Mari kita bersuka cita. Mari jangan terintimidasi. Jangan dengarkan suara-suara yang ada di sekelilingmu. Jangan dengarkan suara keadaanmu. Jangan lagi berkata Tuhan keadaanku, tapi bersuka cita, ucapkan firman, sebab firman Tuhan tidak pernah gagal. Belum pernah kita lihat dalam firman, di dalam Alkitab firman Tuhan itu gagal. Belum pernah. Setiap firman Tuhan itu pasti berhasil. Karena itu dengan yakin kita mau katakan kepada Anda semua yang menyaksikan live streaming ini, firman Tuhan juga hari-hari tidak akan pernah gagal. Tapi dia akan menggenapi seperti apa yang disuruhkan. Sebab the moment He speaks, pada waktu Tuhan berfirman, grace sudah ada di situ. Pada waktu dia mengucapkan firman, firman itu adalah kasih karunia. Jadi firman itu adalah hidup. Waktu kita terima kasih karunia, maka kita menerima kehidupan. Kita tidak lagi dibawa kepada maut. Dosa membawa manusia kepada maut, tapi kasih karunia membawa kita kepada hidup. Dan hidup di dalam kemenangannya. Jadi bersukacitalah hari ini, di akhir pekan ini, waktu Anda terkoneksi mendengarkan live streaming ini, renungkan baik-baik sampai di belakang kepala firman itu, dan ucapkan, katakan, aku telah ditebus dan aku dibawa di dalam kasih karunia, maka tidak ada yang dapat menggugat aku, dan aku sendiri akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Aku akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan lihatlah, siap-siap bahwa pertolongan Tuhan yang ajaib itu akan datang kepadamu. Apa yang bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bagi Tuhan selalu ada kehidupan. Bahkan Dia berjanji, Dia bawa kita di dalam jalan kemenangannya. So I declare and I prophesy, aku deklarasikan, kami melepaskan kata-kata kekuatan, kata-kata nubuatan ini. Di dalam beberapa waktu yang akan datang, kamu akan mengalami apa itu kasih karunia. Kita akan mengalami apa artinya kasih karunia. Akan ada surprise, akan ada spontaneous miracles, akan ada surprise miracles, unexpected, akan ada mujizat yang tidak pernah kamu pikirkan. Sebab di dalam Alkitab Paulus berkata begini, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah, itu Tuhan sediakan. Kalau yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan. Apalagi ketika kita doakan. Ingat ini, Paulus berkata begini, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, yang tidak pernah terpikirkan, Tuhan sediakan. Apalagi ketika kita doakan. Waktu kita berdoa, Tuhan, masalahku, keuanganku, kesehatanku, itu Tuhan pasti jawab. Yang belum kita doakan saja, yang belum sempat masuk dalam hati saja, sudah disediakan. Apalagi waktu kita doakan. Kenapa? Karena ada kasih karunia. Ya, hari ini waktu kalian tangkap tentang kasih karunia, berarti kasih karunia sudah ada di depanmu. Nanti berjalan terus. Kemarin saya bersaksi kepada mereka, satu kali ketika saya masuk lift, tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Jadi ada sensor. Kalau kita belum mendekat kepada sensor itu, pintu belum terbuka. Ya, kalau kita masuk ke mall ada pintu otomatis ya. Waktu ada jarak tertentu di mana pintu akan terbuka. Tapi kalau kita masih jauh, pintu itu belum terbuka. Dan Roh Kudus ingatkan, demikianlah pintu kasih karunia itu. Semakin kita mendekat ke sana,
maka pada jarak tertentu pintu itu akan terbuka dan kita akan masuk. Karena itu jangan kamu lemah dan jangan berhenti. Terus, berjalan terus. Mungkin Anda berjalan sambil mencucurkan air mata, tapi keep pressing on. Jalan terus, sebab semakin dekat pintu itu akan terbuka dan jawaban itu akan terjadi. Saya lihat pada pagi hari dalam penglihatan saya barusan, ada orang-orang yang sudah semakin dekat dan terjadi tiba-tiba pintu itu terbuka dan kamu akan mengalami mujizat yang tidak pernah kamu duga-duga. Tiba-tiba mujizat itu akan datang dan kamu akan berkata, terpujilah Tuhan, sebab aku telah berjumpa dengan kasih karunia. Saudari, tempat ini, dari apartemen ini, dari Semarang ini, saya mau katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jalan terus, jangan goyah, sebab Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus di dalam anugerahnya. Haleluya. I love you, I love you, I love you. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, and stay always connected with His covenant. Sampai jumpa lagi dalam perenungan yang berikut. Kita semua yang ada di sini, kita mari katakan shalom buat mereka semua. Shalom. Sampai jumpa lagi. Haleluya. Amin. Amen. Praise the Lord. Woo! Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah.